Nah, Apa-apa? jadi dulu tuh aku tuh sebenarnya udah kuliah di 5 kampus dan sebenarnya to be honest itu nggak ada yang selesai. Tapi ada cerita savage-nya. Gimana tuh, Pak? Nah, aku kan belum lulus dari Telkom University Iya. waktu itu. Cuma sekarang kurikulum Telkom University aku yang buat. Oh keren-keren. Nah, kayak gitu sih. Halo teman-teman, welcome to Sit Talk, Be Kreatif, Be Produktif. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni Bapak Yuria Bursa. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Suatu kehormatan ya Naila bisa ngobrol sama Bapak di podcast kali ini. Iya. Kalau boleh tahu Bapak asli orang mana nih Pak? Aku aslinya Sumatera Barat, Minang. Oh, tapi kalau nggak salah lulusan dari SMA sini ya, Iya, angkatan SMA pertama. Yadika, angkatan pertama. Oh, kalau boleh tahu kenapa memilih untuk sekolah di sini gitu? Jadi kebetulan waktu itu tuh aku baru pindah dari Sumatera Barat ke Bandung. Terus cari sekolah kebetulan daerah Tanjung Sari waktu itu sekolahnya tuh masih belum selesai. Masih belum selesai dan kita tuh angkatan pertama. Nah, pas dilihat kan fasilitas Yadika tuh lengkap banget. Terus tuh akhirnya yaudah deh masuk Yadika waktu itu awalnya. Gitu sih. Oke, kalau berarti Bapak ke sini emang karena pengen kuliah atau misalnya ikut orang tua karena kerja di sini atau? Sebenarnya pengen kuliah di Bandung. Oh, jadi dari awal SMA-nya ya Ya dari milih awal pindah dari ke SD sini. malah aku tuh udah pengen ke Bandung. Terus pengalaman Bapak nih selama bersekolah itu kayak gimana sih Pak? Pernah bolos Bersekolah. nggak gitu? Sebenarnya aku siswanya nggak, aku rajin tapi nggak rajin-rajin amat. Suka bolos pernah di fase dulu tuh waktu pernah kecanduan main game online. Oh ya. Pernah juga masa-masa nakal, cuma kan kebetulan guru-guru di Yadika itu kan suka ngerangkul ya. Oh, Dulu iya tuh waktu aku nakal tuh dulu ada guru SMA tuh Pak Rudi namanya. Oh. Jadi tiap kali aku nakal Iya, langsung dipanggil sama Pak Rudi. Nah, jadi diceramahin ya. Aku tahu Pak Rudi, Iya. aku waktu SMP kan aku SMP juga di sini Iya. belajar sama Pak Rudi sebelum Pak Rudi jadi kepala sekolahnya juga gitu. Kalau ada Iya. yang tidur suka tiba-tiba dicolek. Iya. Ih, kamu jangan tidur, Cen. Suka kayak gitu. Terus setelah dari SMA ini Bapak kuliah kemana? Aku lanjut waktu itu kuliah di Telkom. Jadi teman aku dulu ada namanya Raffi, dia ngajakin, "Yur, kita kuliah di Telkom yuk jurusan informatika." Akhirnya aku ikut Raffi, kuliah di Telkom. Terus ya beres itu aku rajin ikut lomba startup. Jadi waktu aku di kuliah tuh rajin ikut lomba startup sama ikut-ikut komunitas juga. Beres itu udah mulai di sana lah tuh aku mulai kenal potensi pekerjaan di masa depan tuh kayak gimana, karir kedepannya kayak gimana, kayak gitu sih. Terus kalau nggak salah juga pernah kuliah di 5 kampus ya? Ya, nah ini ceritanya agak lucu nih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini cerita lucu tapi agak panjang sih sedikit. Iya nggak apa-apa. Nah, jadi dulu tuh aku tuh sebenarnya udah kuliah di 5 kampus dan sebenarnya to be honest itu nggak ada yang selesai. Oh jadi Jadi bukan gara-gara, jadi gini, di Indonesia itu pendidikan tuh minimal absensi tuh 80% buat bisa ikut ujian. oke. Nilai aku waktu di Telkom tuh semuanya rata-rata A. Ya. Cuma gara-gara absensinya, aku tuh tipikal orang yang lebih sering suka belajar sendiri. Oh iya iya. Nah, jadi waktu itu tuh pas aku mau ikut ujian, aku nggak bisa gara-gara absensi. Oh, Tapi ada cerita savage-nya. gimana tuh Pak? Nah, aku kan belum lulus dari Telkom University Iya. waktu itu. Cuma sekarang kurikulum Telkom University aku yang buat. Oh keren-keren. Nah, kayak gitu sih. Dan di 5 kampus tuh rata-rata karena kita, ini pengalaman aku sih. Aku saranin buat teman-teman yang mau kuliah nanti. Kalau teman-teman nggak punya passion atau belum ada pekerjaan yang benar-benar mendesak, selesain dulu kuliahnya. Paling nggaknya itu hadiah buat orang tua kita. Oh oke. Nah, kalau misalnya aku kebetulan gara-gara udah mengenal uang mungkin ya, udah ada pekerjaan juga, jadi udah susah tuh bagi waktu antara pekerjaan dan kuliah. Kebetulan aku jadwal waktu aku coba kuliah malam pun waktu itu karena banyak meeting di luar kota dan lain-lain akhirnya nggak kekejar. Jadi sebenarnya 5 kampus tuh gara-gara susah bagi waktunya. Jadi Kayak gitu. kampus pertama enggak, jadi pindah lagi ke kampus ini 2, sama 3, aja. 4, 5 Pindah. Terus pernah kuliah di luar negeri juga ya? Waktu itu tuh aku ngambil sertifikasi di Jerman. Ada sertifikasi UX. Terus tuh aku juga pernah ngambil sertifikasi juga waktu itu tuh dari Amerika juga. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya
susah buat kuliah, tapi banyak kok nanti course-course dari Harvard dan lain-lain itu banyak yang gratis. Jadi kalau misal kita mau belajar, itu tuh bisa banget dan channel tuh banyak banget yang gratis. Oke. Terus kalau boleh tahu nih sejarah dari awal sampai sekarang Bapak udah sukses gitu. Kira-kira apa nih gitu? Apa tuh? Saya dari mulai merintis gitu. Awalnya Nah, merintis apa dulu bisa sampai oke. sukses kayak sekarang. Ceritanya agak panjang, cuma aku percoba persingkat mungkin ya. Boleh, Pak? Sebenarnya kalau sukses belum, masih jauh mungkin dari sukses. Sukses itu kan semua orang punya perspektif Iya, masing-masing. punya suksesnya Kalau buat masing-masing. aku sih sekarang masih jauh dari sukses, tapi lagi berproses. Dulu setelah aku lulus kuliah itu, lulus SMA tuh sebenarnya aku agak nakal. Waktu SMA itu ada kepala sekolah SMK sekarang, Pak Iya. Endi, itu tahu tuh aku tuh dulu anaknya nakal. Emang anaknya tuh udah nakal, tapi nakal bukan nakal yang jahat ya. Kan ada Iya. yang nakal Iya. cuma sekedar nakal nggak masuk kelas. Iya. Ada yang nakal jahat gitu. Nah aku tuh cuma nakal nggak masuk sekolah gara-gara game online zaman dulu. Pas aku baru lulus itu, aku tuh mulai mikir nih masa depan aku mau kayak gimana. Nah dan dulu tuh aku kebetulan juga bukan anak yang tiba-tiba rajin. Aku tuh emang suka baca buku dan lain-lain, tapi aku tuh agak manja anaknya dulu. Jadi kebetulan orang tua aku tuh berlebih. Jadi aku tuh dulu sempat nakal sampai aku tuh dulu tuh diajak gambling sama orang tua aku. Jadi aku tuh ditantang, kalau lo bisa nggak lo keluar dari rumah, kita stop biayanya, lo bisa hidup nggak? Sampai digituin dulu. Jadi pas dulu tuh pas aku baru lulus SMA tuh aku cuma bawa uang dari rumah tuh cuma sekitar 50.000. Aku pernah tinggal di Los Pasar Tanjung Sari. Oh iya. Pernah juga jadi warnet operator SenseiNet dulu namanya. Nah jadi waktu dulu aku kuliah tuh aku ngumpulinnya dari sana-sana. Jadi pas aku kuliah tuh udah nggak ada biaya dari orang tua. Karena dulu anaknya emang nakal dan dimarahin suka ngelawan. Tapi dari sana aku jadi jadi ngerasain gimana sih cara hidup, cari uang sendiri, tanggung jawab ke diri sendiri. Nah beres aku ngumpulin uang, aku mulailah tuh daftar kuliah ke Telkom Indonesia, Telkom University. Beres itu tuh aku ikut olimpiade sama lomba-lomba startup. Setelah itu tuh aku dapat tawaran untuk kerja di Telkom Indonesia. Beres itu karena aku lihat potensi dibanding pegawai Telkom Indonesia, kayaknya lebih enak jadi vendornya nih. Karena vendor kayaknya uangnya banyak banget. Karena kalau misalnya kita teman-teman apalagi masih muda harus pandai-pandai lihat kesempatan. Nah waktu itu aku lihat vendor kerjanya sama apa yang aku kerjain, kok bayaran bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat. Akhirnya waktu itu aku ambil langkah, baru beberapa tahun di Telkom, 2 tahun 3 tahun di Telkom, aku keluar, aku bikin perusahaan sendiri. Awalnya itu sepi banget, kita nggak ada kerjaan sama sekali. Terus tuh aku iseng coba ajuin proposal ke beberapa perusahaan. Akhirnya ada 1 klien, dari 1 klien ke 2 klien, 3 klien. Nah akhirnya aku jadi konsultan di startup, aku juga jadi konsultan di beberapa BUMN kayak PT Pos, Telkom Indonesia. Ada juga anak perusahaan Telkom, perusahaan Melon. Aku juga pernah jadi konsultan juga buat Kementerian Keuangan. Oh iya. Nah kayak gitu sih. Jadi tahapnya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya dibilang nggak selamanya smooth, ya nggak selamanya smooth. Aku juga pernah jadi ojol. Ada naik turunnya ya, Pak Ada naik ya? turunnya. Tapi kataku tadi asalkan kita konsisten dan mau belajar dan keluar dari zona nyaman, everything possible. Kayak gitu. Oh, oke Pak. Terus mungkin ada tipsnya nggak nih biar kita aku gitu ya pengen bisa sukses kayak Bapak gitu. Harus lebih sukses. Amin, amin. Tipsnya sebenarnya gini sih. Ada orang yang bilang orang tuh bisa sukses by passion. Ada orang yang bisa bilang sukses itu by kerja keras. Nah sebenarnya tuh nggak ada status standar yang baku. Jadi semua orang tuh bisa dari passion dia sukses, bisa dari kerja keras. Nggak semua orang itu ngelakuin hal yang dia suka buat sukses. Misal contoh kayak aku nggak suka ngedesain. Dulu tuh waktu aku tuh dulu ngedesain aplikasi. Cuma gara-gara kebutuhan dan ada keinginan, ya udah aku jalanin aja walaupun aku nggak suka. Nah intinya itu teman-teman tuh harus ngelakuin hal yang nggak suka, walaupun teman-teman nggak suka harus dipaksa. Kalau mau sukses dan yang paling mudah itu di awal itu tentuin goal atau tujuan. Nah selain itu teman-teman juga yang paling sulit itu konsisten. Mau itu belajar, mau itu berusaha. Pas downnya jangan terlalu lama downnya. Iya. Jadi jangan terlalu, kalau aku tuh nggak pernah ada kondisi mental health kayak gitu aku nggak pernah dapet. Soalnya aku tuh terlalu fokus ke ngejar impian aku kayak gitu sih.
Iya sih, cuman kan kadang ada beberapa orang yang anak muda sekarang yang berpikir kayak aku pengen sukses tapi di fashion aku, biar aku nggak ngerasa tertekan gitu loh. Kalau Oke. misalnya di luar fashion kan suka Iya. ada yang kayak gitu ya. Betul. Nah, tapi gini, di Indonesia, kan aku juga sering ngajar di beberapa kampus. Terkadang orang tuh terlalu fokus ke motivasi-motivasi 5 menit nih, nggak lihat kenyataan. Misal kayak gini, aku pernah ceramah waktu itu, bukan ceramah ya, sharing ke Iya, anak-anak sharing. Telkom University. Aku cerita ke mereka, mereka ada yang hobi main game. Aku bilang ke dia, gamenya rank berapa? Ternyata dia ranknya bukan top rank juga. Nah aku bilang ke dia, teman-teman boleh bercita-cita kayak main game gitu, tapi teman-teman harus realistis. Lihat statistik. Saran aku selalu harus realistis, lihat statistik. Contoh kayak gini, dari misalnya 2 juta orang yang main game, pemain pro itu ada berapa sih? Paling 20 orang. Apakah teman-teman bersedia tuh nyediain waktu 20 jam main game setiap hari biar bisa di kompetisi itu? Maksud aku tuh teman-teman harus realistis. Kalau teman-teman memang bakatnya di sana, hobinya di sana, tapi teman-teman harus bisa ngukur diri nih, tahu kapan berhenti dan kapan harus iterasi. Mimpi itu tuh nggak boleh cuma satu, harus bisa beriterasi sama kondisi. Kalau nggak nanti teman-teman tuh bakal jadi idealis yang stuck di satu kondisi. Nah, aku sering lihat yang kayak gitu kasusnya. Iya. Jadi kalau misalnya by passion, sebenarnya kalau misalnya kita lihat orang-orang teman-teman aku banyak yang CEO startup, mereka tuh jarang yang ngejar passion. Justru mereka tuh pandai-pandai lihat kesempatan. Ketika misal dia bergaul sama ada teman aku yang punya bisnis fashion, dia tuh nggak suka fashion. Tapi ketika dia bergaul dengan teman-teman yang suka sama-sama ngebahas fashion, akhirnya dia bikin usaha fashion. Walaupun dia nggak suka, dia sukses di bidang itu. Ketika dia udah sukses di bidang itu, dia udah punya waktu, dia bisa kejar hobinya. Oh, Nah, jadi sebenarnya pekerjaan atau uang itu tuh bantu kita buat ngasih waktu luang. Nah, jadi passion tuh nggak akan hilang, tapi mungkin lebih dikasih porsinya. oke. Saran aku itu sih selalu realistis dan lihat statistik. Ketika teman-teman mau jadi apa content creator, teman-teman harus lihat dari 10.000 konten berapa sih potensinya, dan teman-teman harus ukur, jangan sampai teman-teman membohongi diri sendiri. Dan teman-teman harus kasih target kayak gitu, dan persisten tuh wajib. Berarti yang paling penting usaha ya, apa sih Usaha. usahanya gitu, mau suka Genius gak itu suka. bisa dikalahin sama usaha. Aku sering lihat kayak gitu. Ya berarti apapun itu misalnya suka nggak suka, kalau misalnya ada kesempatan cobain aja dulu, usaha Iya. dulu aja. Ya, betul. Oke. Pengen nanya nih, Naila tuh sering dengar banget Indonesia Youth apa sih? Leader. Nah itu tuh kalau boleh tahu apa sih, kayak organisasi atau apa? Oke, nah jadi kan karena aku sering, jadi awalnya aku bikin Indonesia Youth Leader itu bareng teman-teman, ada teman kita dari anak SMA juga di Jakarta namanya Raja, lalu tuh ada juga anak Telkom University namanya Lukman, jadi sama Mbak Yofi juga, waktu itu tuh kita sering ngisi di beberapa kampus, jadi banyak waktu kita pengalaman di SMK ataupun di kampus, itu tuh kita lihat banyak anak-anak muda tuh yang nggak tahu masa depannya dia mau ngapain. Anak kelas 12 nih SMK misalnya, mereka tuh nggak tahu nih, aku mau kerja atau mau kuliah. Ya, Dan banyak yang kesempatan kayak aku gitu. tuh apakah aku harus di negeri terus buat kuliah atau enggak. Nah, jadi mereka tuh kayak bingung, orang tuanya juga biasanya bingung juga buat ngarahin Iya. anaknya. Nah, wadah IEL ini, Indonesia Youth Leader ini, kita tuh bantu mereka buat ngarahin ke masa depan mereka. Apakah nanti kita ajarin mereka tentang problem solving, critical thinking, atau kita juga bantu juga sekarang bikin acara-acara, misalnya acara sosial. Misalnya kita nanti mau kolaborasi sama Pandawara Group buat ngebersihin lingkungan sekitar. Jadi kegiatan kita tuh banyak banget, mulai dari belajar bareng, diskusi tentang masa depan, diskusi teknologi juga, diskusi karir, sampai kita tuh juga ada coaching klinik sih kemarin itu. Sempat kita tuh ngasih saran-saran ke teman-teman di kampus, ketika dia jurusannya apa, passionnya apa, kita bantu saran kita ambil ini, pelajari A sampai Z-nya kayak gimana. Kayak gitu sih. Ya sih. Terus kan emang sekarang lagi banyak apa sih yang bingung gitu ya. Kayak Iya. Naila juga salah satunya masih bingung kayak mau kuliah apa mau kerja gitu. Iya. Suka masih bingung kayak kalau kuliah kayak capek harus berpikir, tapi kalau kerja bisa ngasilin uang sendiri gitu. Ya, sebenarnya dua hal itu tuh bukan pilihan ya. Itu tuh bisa dijalin bersamaan. Jadi aku tuh sering dengar tuh orang tuh berpikir ketika dia nggak kuliah, dia nggak akan sesukses orang kuliah. Itu sebenarnya kuliah tuh, walaupun kuliah tuh nggak ngejamin. Kuliah tuh cuma salah satu cara atau shortcut yang bikin kemungkinannya tuh permutasinya lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih SMK, sebenarnya kuliah tuh nggak wajib harus universitas terkenal. Jadi yang paling penting tuh di kuliah itu belajarnya. Belajar, kita tuh dikasih judulnya, kita dalami.
Nah sebenarnya kalau misalnya orang yang terkendala biaya pun ya, kan banyak tuh, nggak semua orang kan sanggup ekonominya. Iya. Sebenarnya ada universitas terbuka banyak yang kayak gitu-gitu. Yang penting tuh kita bisa punya gelarnya sambil bekerja juga bisa. Dan itu online, kalau nggak salah itu tuh pelajarannya online. Dan jadi teman-teman nanti bisa sambil kerja, sambil kuliah, beres itu tuh teman-teman bisa upgrade karir dari ijazahnya. Soalnya di Indonesia tuh masih emang ijazah sih yang benar-benar dipandang. Tapi kalau misalnya teman-teman bekerja di bidang yang ngandelin skill, misalnya kayak programmer, kayak misalnya nanti tuh designer, itu tuh benar-benar teman-teman bakal dilihat dari kapabilitas. Dan branding is a must zaman sekarang. Jadi teman-teman walaupun punya skill bagus, tapi kalau nggak punya branding, klien tuh pasti susah buat temuin. Iya, soalnya kan kayak sering denger lah, apalagi Naila kan perempuan, kayak mau kerja tuh suka banyak yang bilang mending kuliah, cina perempuan gitu. Kalau langsung kerja gak kuliah mah nggak punya gelar katanya, suka kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak buat apa kuliah, perempuan mah nanti juga nikah, kan kayak suka banyak yang kayak gitu kan ngomongnya. Nah, itu salah satu culture kita beda sama luar negara maju ya. Kalau justru IQ anak itu kan mayoritasnya kan diturunin dari ibunya harus smart. Terus itu kan mengatur rumah tangga tuh sebenarnya itu pekerjaan yang berat. Walaupun dia mau jadi ibu rumah tangga, dia tuh harus bisa jadi orang accounting, ngitung keuangan keluarga. Harus bisa menjadi guru buat anaknya. Harus bisa jadi ahli nutrisi buat makan anaknya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kuliah itu tuh itu tuh cuma membantu kita belajar, mengajarkan kita cara berpikir. Bukan berarti kuliah itu tuh ketika ibu rumah tangga nggak usah kuliah, nggak juga. Ibu rumah tangga sekarang juga kan bisa juga usaha dari rumah. Potensi itu apalagi sekarang dunia digital tuh potensi ibu rumah tangga tuh bagus banget sebenarnya. Ngelakuin dari 24 jam itu mungkin jadi ibu rumah tangganya 12 jam. Nanti dia sisain waktunya berapa jam buat bikin konten nanti atau bikin apa, itu potensinya banyak banget. Sama ini Indonesia Youth Leader ini Bapak yang buat atau gimana? Sebenarnya ini nih movement yang dibikin bareng-bareng sih. Sebenarnya banyak banget, foundernya banyak banget. Cuma kebetulan yang sering ngisi-ngisi di acaranya aku kebetulan. Sama nanti tuh ada adik aku juga namanya Raja. Nah, dia juga sering ngisi acara-acara kita di Jakarta. Nah, itu sih. Dan kita tuh bikinnya gara-gara itu tadi, gara-gara ada kebutuhan. Kita lihat pendidikan di Indonesia, kebutuhan industri sama kurikulum sekolah tuh gapnya terlalu jauh. Industri itu bisa bikin job baru tiba-tiba ada UX designer, padahal di kuliah tuh nggak ada jurusan UX designer. Nah akhirnya kita tuh mau bantu nih gimana caranya generasi muda masa depan itu tuh bisa beradaptasi dengan kebutuhan industri. Itu salah satu alasannya. Berarti alasan Bapak bikin kayak organisasi itu berarti karena Bapak ngelihat kayak kalau masalah anak muda sekarang itu banyaknya mereka kurang tahu masa depan mereka mau kayak gimana ya. Iya. Dan counter untuk influencer TikTok yang banyak. Soalnya kebanyakan aku lihat itu di Indonesia tuh sekarang banyak TikTok yang ngejual seakan-akan nih orang fresh graduate bisa tiba-tiba gajinya 20 juta jadi programmer. Nah nanti programnya di mana? Di McKinsey. Nah McKinsey itu misalnya, atau orang ini jadi akuntan di McKinsey. Nah orang itu, tapi si influencer ini nggak ngasih informasi yang lengkap. Jadi anak-anak tuh dikasih kayak hidup itu bakal mudah. Mereka ngasih tahu reality. Misalnya kayak McKinsey, dari 1.000 orang yang daftar mungkin yang diterima cuma 1 orang. Dan yang diterima tuh dari Harvard, Oxford, bukan dari perguruan tinggi Indonesia yang masih top 300, tapi top 50 misalnya. Nah maksudku tuh kebanyakan konten di kita tuh kayak misleading. Jadi kan generasi muda kita tuh kayak ditipu sama konten TikTok. Jadi aku tuh pengen ngelurusin itu sih. Kayak kita dibuat berharap kayak ngelihat konten TikTok kayak enggak kok aku susah dulunya gini-gini terus aku ikutan gini sekarang sukses. Tapi kan dia nggak nyeritain yang emang benar-benar susahnya. Realnya, sedangkan kita kayak ngelihat sekilas, wah berarti segampang itu kita juga bisa. Terus pas nanti kita nyobain ternyata susah banget, kitanya ngedown gitu. Paling susah itu kalau misalnya kitanya udah ngedown, kita tuh gak bisa keluar dari si fase itu gitu. Jadi kayak mau nyoba yang baru takut gitu. Susahnya itu sih Bapak. Mungkin ada tips gitu buat anak muda biar gak takut gitu buat mencoba. Nah, aku punya quotes sedikit nih. Sebenarnya quotes aku tuh ini, sukses butuh waktu, gagal juga butuh waktu. Tinggal teman-teman nih yang masih SMA atau masih kuliah mau ngabisin waktu teman-teman di mana. Nah, jadi intinya tuh gini, bedanya orang yang bisa sukses dan enggak itu ketika dia gagal dia bangkit lagi. Dia nggak akan terlalu lama murungnya. Jadi kalau misalnya kayak aku nih, ketika misalnya dulu aku gagal buka usaha, aku pernah gagal buka usaha berapa kali makanan, toko berapa kali gagal juga, ya solusinya bangkit lagi.
selagi kita nggak nyerah, potensi itu selalu ada. Mungkin dari 1000 usaha kita 1 sukses, ya alhamdulillah. Iya. Terus rencana Bapak nih ke depannya untuk organisasi IEL ini apa gitu? Nah, kita tuh sekarang aku lagi siapin buat bikin beberapa movement. Jadi nanti tuh ada movementnya, mungkin kita bakal ada sharing online. Mungkin kan karena ini kan kita ngejarnya nggak cuma di Jawa Barat, Jakarta. Kita tuh pengen juga ngerangkul anak-anak yang dari Papua. Kita tuh pengen lebih banyak nanti tuh sharing tentang masa depan. Soalnya kita kan sekarang agak worry juga dengan globalisasi sama digitalisasi. Sekarang aku contohin buat programmer Indonesia. Mungkin startup besar tuh sekarang mayoritas programmer tuh orang India. Banyaknya orang India dan orang Vietnam maupun Filipina. Yeah. Nah, mungkin tuh aku pengen IEL ini nanti mewadahi, ngasih jembatan ke anak-anak ini, ngasih tahu skill apa aja mereka harus pelajari biar mereka bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Soalnya potensi digital talent itu tinggi banget, cuma di kita masih jarang banget. Setiap tahun tuh Indonesia tuh kalau aku lihat dari data kementerian itu kekurangan programmer atau digital talent tuh 600.000 lebih. Nah, jadi aku berharap dengan adanya IEL ini teman-teman yang bukan di kota besar mau di kota besar maupun yang bukan di kota besar punya kesempatan yang sama dengan kita sharing knowledge yang sama juga. Iya sih, soalnya kan kadang mungkin ada beberapa orang yang padahal punya potensi, tapi karena lingkungannya tidak mendukung dia nggak bisa nyalurin potensi itu. Kebanyakannya kayak gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak buat yang nonton gitu, penonton semua. Kalau aku tuh suka ada satu quotes itu tuh namanya stay hungry, stay foolish. Selalu lapar, selalu merasa bodoh. Biar kita selalu belajar. Jangan pernah merasa orang paling pintar dalam satu ruangan. Itu sih. Oke. Keren. Oke Bapak, pernah lagi asik ngobrol ya. Naila juga dapat banyak banget ilmu gitu. Tapi karena waktunya udah habis, kita tutup aja ya podcastnya. Kita nanti ngobrol lagi di belakang. Oke, sebelum ditutup Pak, Sitok ini tuh ada kayak tagline gitu. Jadi kalau misalnya Naila bilang Sitok, Bapak bilang be creative, be productive. Be creative, be productive. Boleh Pak lihat ke kamera? Yang mana nih? Yang ini nih, yang di depan. Oh, yang itu Pak, yang itu katanya. 1, 2, 3. Sitok, be creative, be productive. Oke Bapak, terima kasih banyak udah datang ke kita, udah mau ngobrol sama Naila. Makasih banyak. Jangan sering-sering main ke sini. Kita cerita-cerita lagi. Oke. Kasih Pak. Terima kasih.